right, lads, let's go. Looks like you're having a thrashing. Just take it out. Well, you brought all your friends with you? Close. Halo Sobat Film, selamat datang di Plot Zone. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Roadhouse. Film ini diperankan oleh Jake Gyllenhaal dan musuh bebuyutan Khabib, yaitu McGregor, yang menceritakan kisah seorang mantan petarung UFC bernama Elwood Dalton yang mendapat tawaran menjadi kepala keamanan di sebuah bar liar di wilayah Florida. Yang ternyata bar itu penuh dengan masalah, seperti geng motor sampai mafia. Dalton yang awalnya menghadapi masalah kecil malah harus berurusan dengan mafia kejam. Bagaimana cara Dalton mengatasinya? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Frankie, seorang pengusaha yang mendatangi sebuah tempat pertarungan ilegal dengan tujuan untuk merekrut seorang petarung untuk menjadi kepala keamanan di tempatnya. Di sana, Frankie menemukan sosok petarung yang belum pernah terkalahkan. Dia bernama Carter. Lalu kemudian, seorang pria yang menggunakan hoodie memasuki arena bertarung dan bersiap-siap menghadapi Carter. Begitu dia membuka hoodie-nya, nyali Carter pun dibuat menciut. Ternyata dia adalah mantan petarung kelas menengah UFC yang bernama Elwood Dalton. Karena merasa akan kalah, Carter pun mendadak pergi meninggalkan arena dan membiarkan Dalton menjadi pemenangnya. Setelah menerima uang taruhan, Dalton pun berjalan ke arah mobilnya. Tapi tiba-tiba, ada seorang pria yang datang dari belakang dan langsung menusuk perut Dalton dan memintanya untuk membayar hutangnya. Akan tetapi, ketika pria itu melihat wajah Dalton yang mulai mengerang seakan-akan ingin menerkam, nyali pria itu pun ciut dan memilih pergi daripada dia koit di tangan Dalton. Saat ingin mengobati lukanya, Dalton didatangi oleh Frankie yang menawarkan pekerjaan sebagai penjaga atau tukang pukul di bar miliknya. Dikarenakan setiap malam tempat usahanya itu selalu saja terjadi keributan. Banyak jamet-jamet nggak modal yang mabuk dan buat ondar di sana. Lalu Frankie menjanjikan Dalton dengan gaji $5.000 per minggu. Tetapi risiko selama bekerja di sana harus Dalton tanggung sendiri. Tetapi Dalton menolak karena dia ingin membuka usaha sebelak. Meskipun Dalton menolak, Frankie tetap memberikan alamat bar miliknya. Siapa tahu Dalton berubah pikiran. Di saat sedang tertidur di mobilnya, dia kemudian dibangunkan oleh seorang polwan yang memintanya agar tidak tidur di pinggir jalan. Ternyata selama ini Dalton hidup menjadi gelandangan dikarenakan masa lalunya. Saat di tengah perjalanan, Dalton mulai mengalami depresi tentang masa lalunya. Alhasil, dia pun sempat berniat ingin bunuh diri dengan membiarkan mobilnya tertabrak kereta. Namun untuk saja mobilnya hanya keserempet. Namun seketika, dia teringat tentang pekerjaan yang ditawarkan oleh Frankie. Siapa tahu, pekerjaan itu bisa mengubah hidupnya yang ngenes ini. Di pagi harinya, Dalton OTW menuju bar milik Frankie yang terletak di wilayah Florida. Lalu kemudian, dia turun di salah satu pemberhentian bus, yang dimana dia bertemu dengan seorang gadis bernama Charlie, yang merupakan pemilik toko buku bersama ayahnya yang bernama Stephen. Lalu mereka berdua pun memberitahu bahwa bar milik Frankie terletak tak jauh dari sini. Singkat cerita, Dalton pun berjalan kaki sampai ke bar milik Frankie yang memiliki nama Roadhouse. Dalton pun sempat berbincang kepada seorang karyawan di sana. Dia berkata bahwa dirinya berasa nyaman di tempat ini karena memiliki udara yang sejuk dan damai. Namun pada malam harinya, suasana damai berubah menjadi chaos dikarenakan ulah jamit-jamit pemabuk yang berkelahi di sana. Salah seorang karyawan bernama Billy kemudian mulai memisahkan para jamit-jamit pembuat onar, sedangkan Dalton masih enjoy bersantai sambil memantau keadaan. Namun tak lama kemudian, geng motor yang diketuai oleh Dale datang ke bar tersebut. Dengan gaya petantang betentengnya, Dale membuat onar dan membuat para pengunjung ketakutan karena mereka adalah geng yang berkuasa di tempat ini. Melihat Dale yang bertindak semakin keterlaluan, Dalton pun akhirnya memperingati Dale untuk berhenti membuat onar. Dale yang pada dasarnya kepala batu ini pun menolak peringatan dari Dalton. Alhasil, Dalton mengancam akan merusak motor mereka, sehingga para geng motor tersebut pun ikut mengejar Dalton keluar bar. Oh, who the fuck are you, Mr. Smiley? Can I talk to you guys outside for a second? Wait. Dan disinilah Dalton menghajar para geng motor tersebut hingga babak belur. Respectfully, to leave the premises. Shut the fuck up and fight, asshole. Del,
You don't have to do this. Tak butuh waktu lama, Dalton pun mampu menghabisi mereka semua dan membuat Dale si jagoan itu gegar otak. Meskipun berhasil menghajar mereka, Dalton bertanggung jawab dan mengantar mereka ke rumah sakit terdekat. Setibanya di rumah sakit, Dalton bertemu dengan dokter yang bernama Ellie, yang mengucapkan terima kasih karena telah memberi pelajaran kepada geng motor itu. Kemudian, Ellie tak sengaja melihat bekas tusukan di perut Dalton, lalu dia pun membawanya ke dalam untuk diobati. So you like to fight? It's not infected, but I'll need to suture this. Thank you. Sorry for all the trouble. Setelah selesai diobati, Dalton pun kembali ke Roadhouse, yang kemudian dia pun mendapat uang gaji pertamanya sebagai tukang pukul dari Frankie. Dan dikarenakan sudah larut malam, Frankie menyarankan agar Dalton menginap di hotel terdekat. Namun Dalton menolak dan malah ingin tidur di kapal tua milik Frankie yang terletak di dermaga terdekat. Mendengar hal itu, Frankie pun mengizinkannya. Namun dia memperingati Dalton bahwa ada buaya ganas yang sering menyerang pengunjung di sana. Singkat cerita, Dalton sedang tertidur di kapal, bermimpi tentang masa lalunya di saat dia masih menjadi petarung UFC. Saat itu, dia sedang bertarung dengan salah satu petarung lainnya yang juga merupakan temannya. Di pertarungan itu, awalnya Dalton hampir kalah. Namun dia berhasil bangkit dan memukul balik lawannya dengan brutal. Sampai-sampai lawannya tewas di arena tersebut. Dikarenakan hal itulah, Dalton memilih pensiun dan menjadi gelandangan. Pada pagi harinya, Dalton dibangunkan oleh salah seorang karyawan Frankie yang bernama Laura, yang sengaja datang ke sana untuk berterima kasih karena telah menghajar Dale dan anak buahnya. Tak hanya itu, Laura pun memberikan sarapan bubur kepada Dalton. Thank you for the food. Setelah selesai nyabu, alias sarapan bubur, Dalton mengunjungi toko buku Charlie untuk meminjam PC-nya. Di saat yang bersamaan, Charlie melihat anak buah Dale yang mengamuk di toko sebelah, lalu dia mencoba mengusir mereka. Ketika Dalton keluar dari toko, lalu anak buah Dale yang melihatnya akhirnya pergi dari sana. Lalu kemudian Charlie pun bercerita di mana ternyata ibunya sudah meninggal dan ayahnya terpaksa bekerja sampingan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Karena untuk makan saja tidak cukup jika hanya mengandalkan toko buku ini. Scene berpindah di sebuah kapal di tengah laut. Diperlihatkan anak buah Dale yang tengah melapor ke bos mereka yang bernama Mr. B alias Ben Brain dikarenakan mereka yang gagal mengusik Roadhouse karena sekarang ada tukang pukul yang mampu mengalahkan mereka. Mendengar hal ini, Mr. B pun tak mau tahu dan meminta mereka untuk menyingkirkan si tukang pukul alias Dalton dengan cara apapun, termasuk membunuhnya. They're all supposed to have this job done by now. Singkat cerita, di Roadhouse ada dua orang pengunjung yang sedang berkelahi. Melihat hal itu, Dalton tiba-tiba menyuruh Billy untuk mengatasinya. Namun sebelum itu, dia memberikan sedikit tips and trick kepada Billy. Dan tak disangka-sangka, Billy berhasil menghajar si pembuat onar dengan saran dari Dalton. Lalu Billy yang mulai jago berkelahi, akhirnya menjadi asisten Dalton dalam mengatasi pengunjung-pengunjung yang membuat onar. Tak hanya berteman dengan Billy, Dalton pun berteman dengan Rev, salah satu karyawan Frankie yang ternyata dia adalah petinju pada saat SMA dulu. Alhasil, Rev dan Billy pun membantu Dalton menertibkan pengunjung yang buat onar di Roadhouse. Pada pagi harinya, Dalton tak sengaja bertemu dengan Ellie, dan kemudian mereka berdua pun mengobrol tentang kota ini, yang penuh dengan tindak kriminal, bahkan polisi pun tak sanggup mengatasinya. Maka dari itu, Ellie pun memperingati Dalton agar tetap berhati-hati selama dia tinggal di sini. Di malam harinya, Dalton menemui Frankie untuk menerima gaji minggu ini. Setelah mendapatkan uang gaji, Dalton pun pulang ke dermaga dengan berjalan kaki. Namun di tengah jalan, tiba-tiba ada sebuah mobil yang melaju kencang dan ingin menabrak Dalton. Sempat menghindar, namun sialnya, Dalton pun harus terjatuh ke laut. Sementara pengemudi mobil berhasil melarikan diri. Singkat cerita, saat tiba di dermaga dan masuk kapal, Dalton dikagetkan oleh Dale yang sudah siap membunuhnya dengan senapan. Namun Dalton tetap kalem dan mencoba mengajak Dale untuk berbicara. Saat Dale lengah, Dalton kemudian mengajarnya dan melemparnya sampai dia jatuh ke laut. So you're gonna kill me now? Why would I kill you? Meski Dale berniat membunuhnya, Dalton masih berbaik hati dan memaafkannya. Tiba-tiba muncul seekor buaya yang langsung menerkam dan menyeret Dale ke dalam air.
Keesokan harinya, Dalton diperiksa oleh pihak kepolisian dan dinyatakan tidak bersalah atas kematian Dale, dan pihak kepolisian pun tak bisa menemukan mayat Dale karena buaya pasti akan menyembunyikan mangsanya di sarang mereka yang tak diketahui siapapun. Di siang harinya, Dalton didatangi oleh anak buah Ben yang mencoba membawanya ke hadapan Ben dan mengancamnya dengan sebuah pistol. Is that a good bookstore? Get in the car. Boss wants to have a word with you. Ah! You did see that I have a fucking gun, right? Namun lagi-lagi, Dalton yang kalem pun dapat mengatasinya dengan mematahkan jari anak buah Ben itu. You're not like a piano player or anything, are you? Singkat cerita, anak buah Ben pun melapor kepada Ben bahwa dia telah gagal membawa Dalton. Di sini terungkap fakta bahwa Ben ternyata memiliki rencana untuk mengambil alih Roadhouse dan akan mendirikan gedung hiburan di sana. Kemudian Ben ditelepon oleh ayahnya yang bernama Gerard Brown yang merupakan seorang mafia yang saat ini sedang dipenjara. Namun Ben memilih untuk menolak panggilan telepon itu dan melempar ponselnya ke laut. Go get my phone. Alhasil, Gerald pun akhirnya menghubungi tangan kanannya yang bernama Knox dan memerintahkannya untuk menyingkirkan Dalton. Diketahui bahwa Knox ini adalah psikopat beringas dan tak seorang pun berani macam-macam dengannya. So, what do you need? Besok harinya, Dalton tiba-tiba diajak jalan-jalan ke laut oleh Ellie yang baru saja meminjam perahu mewah milik mantan pacarnya. Sesampainya di tengah laut, ternyata Ellie memiliki perasaan kepada Dalton dan menganggap ini adalah kencan mereka. Dalton yang awalnya menolak akhirnya terbawa suasana dan mereka pun bersilat lidah di tengah laut. Di sisi lain, Knox yang mengendarai mobil curian pergi ke markasnya dulu. Sesampainya di sana, dia bertemu dengan anak buah Ben dan sempat adu bacot di sana. Tak lama kemudian, Ben juga datang ke sana dan mendapati Knox yang baru saja menghajar anak buahnya. Di sini, Knox berkata bahwa dia ditugaskan oleh ayahnya Ben untuk menyingkirkan tukang pukul di Roadhouse. Dan Knox juga bilang bahwa ayah Ben sangat marah karena Ben selalu gagal untuk meneruskan bisnis ayahnya. Di sisi lain, Dalton yang baru saja tiba habis jalan-jalan bersama Ellie, tiba-tiba didatangi oleh dua orang sheriff You have a few questions about the other night? yang membawanya ke hadapan seorang kepala sheriff yang dikenal sebagai Big Dick, yang dimana Big Dick mengancam Dalton untuk segera pergi dari sini I'd like you to leave here, my friend. atau dia akan membunuhnya. Dalton yang menolak pun akhirnya diseret keluar mobil dan hendak ditembak oleh kepala sheriff. Namun tiba-tiba Ellie datang dan menyelamatkan Dalton. Ternyata kepala sheriff itu adalah ayahnya Ellie. Di dalam perjalanan, Ellie menceritakan bahwa ayahnya adalah polisi korup yang dulu bekerja sama dengan Gerard Brown alias ayahnya Ben. Semenjak Gerald di penjara, kini ayahnya malah bekerja untuk Ben, yang dimana hal itu membuat Ellie membenci ayahnya. My dad used to work for him. Now my father works for his fucking son. Di tempat lain, dua orang anak buah Ben mendatangi toko buku milik Charlie dan berniat akan membakarnya untuk menakut-nakuti Dalton. How much damage are we supposed to do here? Pada malam harinya, Dalton mendatangi Roadhouse, yang kemudian dia bertemu dengan Ben di sana. Lalu Ben memperingati Dalton untuk tidak mencampuri urusannya. Namun Dalton menolak dan malah memilih untuk tetap tinggal di sini. Dikarenakan Dalton tak mau menuruti permintaannya, lalu Ben pun menyuruh Knox untuk menghajar Dalton. You have a good night. Make it hurt as much as possible. Alright, lads, let's go. Lalu Knox pun memulai keributan, mulai dari memecahkan gelas hingga memukuli orang-orang. Situasi yang kacau pun membuat perkelahian antar pengunjung bar. Hal ini pun membuat Dalton harus turun tangan dan mulai bertarung dengan Knox. Well, you brought all your friends with you? Close. Menghadapi psikopat seperti Knox membuat Dalton kewalahan. Menyadari lawannya sangatlah brutal, Dalton pun memilih mundur saat polisi dan Ellie datang ke lokasi. Hey, are you okay? Di kapal tua, Dalton membersihkan luka yang ada di tubuhnya. Setelah selesai, dia berniat untuk pergi dari kota ini. Namun saat itu juga, Frankie datang ke sana dan menjelaskan alasannya untuk mempertahankan Roadhouse karena tempat itu adalah peninggalan keluarganya. Meskipun begitu, Dalton tak peduli dan tetap akan pergi meninggalkan kota ini karena menurutnya ini bukanlah urusannya. Di tengah perjalanan, dia tak sengaja melihat toko buku Charlie yang sudah hangus terbakar dan Dalton pun mendapat kabar bahwa saat ini Charlie dan ayahnya sedang berada di rumah sakit karena mengalami luka akibat dipukuli oleh anak buah Ben. Mendengar hal itu, Dalton pun murka dan memutuskan akan menghadapi mafia-mafia di kota ini. So you guys
got our little message. I sure did. We finally scared you off, huh? Lalu kemudian Dalton pergi ke markas Ben. Di sana dia bertemu dengan anak buah Ben yang kita sebut saja dia Kang Pomet. Tanpa banyak cincong, Dalton pun menghajar Kang Pomet hingga dia jatuh ke dalam kolam dan akhirnya tewas di sana. Di saat Dalton ingin membawa tubuh Kang Pomet, dia bertemu dengan salah seorang anak buah Ben yang lainnya, kita sebut saja Badung, yang ternyata dia seorang pengecut dan langsung meminta belas kasihan dari Dalton. Bahkan Badung pun memberitahu Dalton kalau jam 5 pagi ini Big Dick dan Ben akan melakukan transaksi di suatu tempat bernama Harvest Key. Guess there's a meeting at Harvest Key. Good luck with the guy. Singkat cerita, Dalton telah tiba di Harvest Key dan sedang memantau transaksi tersebut. Ketika salah seorang polisi ingin memasukkan koper besar ke kapal, Dalton segera menyergapnya. Ketika dia membuka koper itu, yang ternyata koper itu berisi banyak gepokan uang, hasil dari penjualan barang haram milik Ben dan Big Dick. Setelah itu, Dalton pun menyembunyikan koper berisi uang itu dan memukul polisi di sana hingga pingsan. Oh, hey, you're awake. Wait, you don't have to do this. Your boss and Brant really pissed me off. Oh, what's that over there? Pada siang harinya, saat Dalton tengah merakit sebuah bom, dia didatangi oleh Big Dick yang memberi kabar bahwa Ben telah menculik Ellie. Lalu Big Dick pun meminta Dalton untuk memberikan uang yang disembunyikannya kepada Ben, sehingga uang itu bisa ditukarkan dengan Ellie. Mendengar hal itu, Dalton pun pergi meminjam perahu milik mantan pacar Ellie dan pergi menemui Ben. Sesampainya di kapal milik Ben, Dalton bertemu dengan Big Dick dan Ben. Di sini Big Dick mengungkapkan bahwa Ellie tak pernah diculik. Semua ini hanyalah akal-akalan Big Dick agar Dalton mau datang. Namun plot twist-nya adalah ternyata Ben memang menculik Ellie. Mendengar hal itu, Big Dick pun seketika marah. Tiba-tiba dari kejauhan, Knox datang dengan menaiki perahu. Melihat hal itu, Dalton pun langsung meledakkan bom yang sudah dipasang di perahu milik mantan pacarnya Ellie. Alhasil, berkat ledakan itu, kapal Ben pun mengalami kebocoran. Yang dimana kemudian Dalton memasuki kabin kapal dan hendak mencari Ellie untuk menyelamatkannya. Setelah berhasil keluar dari kapal, tiba-tiba Ben muncul dan pergi membawa Ellie. Sedangkan Knox mencoba membunuh Dalton dengan cara menabraknya dengan perahu. Dalton yang berhasil menghindar, kini malah mengambil alih perahu milik Knox. Melihat Dalton masih hidup, Ben mencoba menabrakkan kapalnya ke perahu Dalton. Namun dengan cerdik, Dalton lebih dulu melompat dan mendarat ke kapal Ben. Ketika kapal Ben akan menabrak bibir pantai, Dalton dan Ellie pun bergegas melompat keluar. Sedangkan Ben harus lempar akibat tabrakan itu. Dalton, come on! Sementara itu, Knox yang berhasil selamat dan naik ke jembatan membegal salah satu mobil untuk menuju ke Roadhouse. Scene pun berpindah di Roadhouse. Dalton menghampiri Ben dan menghajarnya dengan brutal. Namun tiba-tiba Knox datang dengan menabrakkan mobilnya dan pertarungan ronde kedua antara Dalton dan Knox pun terjadi. Dalam pertarungan yang sengit itu, Dalton hampir saja menang dengan kuncian andalan Khabib Nurmagomedov. Namun sayangnya, Dalton bukanlah Khabib. Lalu Knox yang berhasil keluar dari kuncian Dalton, kini balik menyerang menggunakan patahan kayu runcing. Ben yang melihat Dalton yang sudah tak berdaya, meminta Knox segera membunuhnya. Namun apa yang terjadi? Knox yang psikopat ini sudah mok dengan Ben dan malah membunuhnya. Lalu Knox yang hendak menghabisi Dalton tiba-tiba terkena kantar dari Dalton dan akhirnya harus tewas saat itu juga. Setelah membunuh Knox, Big Dick dan Ellie datang dan meminta Dalton untuk pergi dari kota ini karena jika tidak, Dalton akan ditangkap dan akan masuk ke penjara. It's time for you to go, Dalton. You have to go. Singkat cerita, saat ingin pergi, Dalton didatangi oleh Charlie yang sudah keluar dari rumah sakit. Charlie pun berterima kasih karena telah memberantas para preman di sana.
Di saat yang bersamaan, Stephen memasuki tokonya dan menemukan koper besar berisi gepukan uang yang ternyata Dalton sengaja menyembunyikan uang PIN di sana agar Charlie dan Stephen bisa membangun ulang kembali usahanya. Dan kemudian Dalton pun pergi. Di akhir film, diperlihatkan Knox yang ternyata masih hidup dan dirawat di rumah sakit. Dan cepat atau lambat, dia pasti akan membuat onar lagi di kota ini. Dan film pun tamat. Sekian alur cerita dari film Roadhouse. Akankah ada sequel kelanjutannya dari film ini? Mari kita nantikan saja. Bagaimana menurut kalian film yang satu ini? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Terlebih bagi yang menonton hingga akhir. Like jika suka. Subscribe untuk alur cerita film menarik lainnya. Semoga kesehatan dan kesuksesan selalu menyertai kalian. Sampai jumpa di alur cerita film lainnya.